Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Puja Masina dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, semester 1 Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Nah, di sini saya akan membahas pelajaran bahasa Indonesia dan akan membahas 4 materi. Yang pertama ada sejarah bahasa Indonesia, yang kedua ada ragam bahasa, yang ketiga ada karya ilmiah, yang keempat ada kalimat utama. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Awal mulai sejarah bahasa Indonesia, yakni bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar. Bunyinya, satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar pada para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, lalu dari mana bahasa Indonesia tersebut berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara saja, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya beberapa prasasti di kedudukan Bukit Berangkah tahun 683 Masehi di Palembang, Talangtuo Berangkah tahun 684 Masehi Palembang, Kota Kapur Berangkat tahun 686 Masehi Bangka Barat, dan Karangbrahi Berangkat tahun 688 Masehi di Jambi. Nah, materi yang kedua ada ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian atau topik yang dibicarakan, hubungan antar pembicara. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut, tetap seorang pembicara, bahasawan yang berkompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan bahasa. Ragam bahasa berkontraks dengan dialek, yaitu varian dari sebuah bahasa yang berbeda-beda menurut kelompok pemakai atau wilayah penuturan. Istilah ragam bahasa dan laras bahasa tidak dibedakan secara konsisten, sebagaimana dimaknai oleh KBBI. Kedua istilah tersebut merupakan sinonim. Ragam bahasa sering dibedakan dengan varietas bahasa, yaitu bentuk bahasa yang diperbedakan tanpa menitik beratkan secara khusus pada karakter variasinya. Nah, terdapat jenis klarifikasi ragam bahasa. Sebagai contoh, yang pertama berdasarkan pokok pembicara. Ada ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra. Yang kedua berdasarkan media pembicaraan. Ada ragam bahasa lisan antara lain
seperti ragam bahasa cakapan, bahasa pidato, bahasa kuliah, bahasa panggung. Dan ada ragam tulis yang antara lain seperti ragam bahasa teksis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, ragam bahasa surat. Yang ketiga berdasarkan hubungan sosial antar pembicara. Ada ragam bahasa resmi, bahasa akrab, ragam bahasa agak resmi, ragam bahasa santai, dan sebagainya. Nah, materi yang ketiga adalah karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat dipahami sebagai teks yang ditulis dengan susunan sistematis serta logis dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Aspek rasionalitas diutamakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ada permasalahan yang diangkat bersifat objektif dan faktual. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, suatu permasalahan yang diungkap secara logis, fakta dari data yang kredibel, dan analisis yang objektif, serta pada bagian rumusan masalah diungkap dengan kalimat interrogativa. Yang kedua, opini yang dikemukakan harus berlandaskan teori dari berbagai sumber, seperti pendapat ahli, jurnal ilmiah, ataupun buku-buku yang sudah terbit, bukan berasal dari imajinasi, perasaan, atau pendapat subjektif. Yang ketiga, ada ragam bahasa. Ragam bahasa haruslah ilmiah, tidak ambigu, dan tidak menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif. Dan struktur karya tulis ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah pada umumnya bergantung pada jenisnya dan aturan lembaga atau institusi yang diikuti. Namun pada umumnya struktur karya ilmiah terdiri atas 8. Yang pertama ada halaman judul. Halaman judul adalah karya tulis ilmiah dituliskan berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Yang kedua ada abstrak. Abstrak adalah ringkasan dari seluruh isi karya tulis disebut dengan abstrak. Abstrak ini ditulis bergantung pada peraturan akademis tertentu. Yang ketiga ada pendahuluan. Bagian pendahuluannya setidaknya di dalamnya terdapat yang pertama adalah latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan pembahasan, dan kemaknawian tulisan. Yang keempat ada kerangka teoretis. Kerangka teoretis adalah berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan telah terpublikasi dan relevan dengan karya tulis ilmiah itu. Yang kelima ada metode penelitian. Metode penelitian adalah menjadi hal yang sangat berdasar dari karya tulis ilmiah. Yang keenam ada pembahasan. Bagian ini harus mendapatkan porsi tulisan yang paling banyak dibandingkan dengan bagian yang lain. Yang ketujuh, kesimpulan dan saran. Terdapat 2 penyampaian dalam menulis kesimpulan tersebut. Ditulis dari butir per butir atau uraian berupa esai dan padat. Yang terakhir ada daftar pustaka. Karya tulis ilmiah wajib menyerta sumberkan karena dapat dianggap sebagai plagiarisme. Dan ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki 7 jenis. Perbedaannya terletak dari isi sistematis penulisan. 7 jenis tersebut, yang pertama ada artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi opini penulis atau permasalahan tertentu yang diangkat. Yang kedua ada makalah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang dalam proses penulisannya dibutuhkan data studi lapangan sehingga bersifat empiris dan objektif. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata 1 atau S1. Yang keempat ada work paper. Work paper atau kertas kerja adalah jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Yang kelima ada paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang populer pada kalangan mahasiswa. Yang keenam ada tesis. Jika skripsi dibutuhkan oleh mahasiswa untuk syarat memperoleh gelar S1, tesis diperlukan untuk meraih
gelar strata 2 atau S2 atau master. Yang ketujuh ada disertasi. Disertasi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh memperoleh gelar strata 3 atau S3 atau doktoral. Nah, ada materi yang terakhir, kalimat utama. Pengertian kalimat utama. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, ataupun ide utama. Pada suatu paragraf, keberadaan kalimat utama pada suatu paragraf sangatlah penting karena menjadi kerangka dasar dalam pengembangan paragraf. Selain itu, karena kalimat utama mengandung keseluruhan isi paragraf. Jika pada suatu paragraf tidak terdapat kalimat utama, paragraf tersebut dapat dikatakan tidak mempunyai isi atau disebut dengan paragraf yang tidak padu. Ada beberapa ciri-ciri kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama yang harus dapat berdiri sendiri. Maksudnya, kalimat utama tidak boleh terdapat kata-kata itu, ini, tersebut, dan sebagainya, ataupun konjungsi antar kalimat, seperti di samping itu, sementara itu, di sisi lain, dan sebagainya, kecuali konjungsi antar kalimat yang menyatakan kesimpulan, seperti oleh karena itu, jadi, dan dengan demikian. Contohnya dilihat dari warna bulunya. Kucing belang dan kucing hitam memiliki sifat keunikan yang beragam. Atau jadi persepak bola Indonesia memiliki berbagai macam permasalahan yang harus segera diselesaikan demi membawa Indonesia berada pada jalur prestasi. Yang kedua, ada kalimat utama bermakna umum sehingga dapat diperjelaskan dengan keberadaan kalimat-kalimat penjelas. Contohnya, sebagai rempah-rempah terkenal khas Indonesia, biji pala memiliki beragam manfaat. Yang ketiga, kalimat utama yang di dalamnya terdapat kata adalah, merupakan, dan ialah. Pada umumnya berada di awal atau kalimat deduktif. Kalimat utama berisi permasalahan yang diperjelas dengan kalimat-kalimat selanjutnya. Contohnya, merokok merupakan suatu aktivitas merugikan yang mahal. Sementara itu, kalimat utama juga terletak di akhir atau induktif, yang biasanya ditandai dengan konjungsi antar kalimat oleh karena itu, dengan demikian, ataupun jadi. Dan cara menentukan kalimat utamanya, terdapat beberapa tahapan dan langkah dalam menentukan kalimat utama tersebut. Antara lain, yang pertama, kalimat utama dapat dipastikan berada di awal kalimat. Selanjutnya terdapat kata hal ini, hal tersebut, ini, itu, dan sebagainya. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa kalimat sebelumnya adalah acuan terdapat persoalan yang dibahas oleh keseluruhan teks. Yang kedua, perhatikan apa atau siapa yang dirujuk oleh kalimat penjelas. Misalnya, kalimat-kalimat penjelas menjelaskan kegiatan merokok dari aspek ekonomi. Dalam begitu, kalimat utamanya adalah kalimat yang bermakna pernyataan umum bahwa merokok mempunyai hubungan erat dengan aspek ekonomi. Contoh kalimatnya, merokok adalah aktivitas buruk yang mahal. Contoh kalimat utama. 1. Kalimat utama berada di awal atau deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal misalnya sebagai berikut. Contohnya adalah virus corona atau SARS-CoV-2 atau yang disebut dengan COVID-19 adalah salah satu virus mematikan yang menyerang sistem pernapasan dengan begitu mematikannya. Virus ini menyerang manusia pada berbagai kalangan, mulai dari balita, remaja, anak dewasa, hingga lansia. Selain itu, virus ini juga dapat menimbulkan infeksi saluran pernapasan seperti pneumonia. Terlebih penyebaran virus ini sangat cepat sehingga pada tanggal 11 Maret 2020 WHO resmi menetapkan bahwa virus corona sebagai pandemi global atau virus mendunia.